dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok visual tadi bareng-bareng berdasarkan hasil pengamatan kami dari video dan juga audio yang sudah kami dengarkan dan juga kami tonton bersama. Jadi di paling ujung kita dapat lihat bersama ada yang namanya human population. Jadi human population ini adalah salah satu pemeran utama terjadinya salah satu bencana yang sangat besar. Kemudian ada lagi yang namanya human activities atau aktivitas manusia seperti produksi pabrik, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Itu menyumbangkan emisi-emisi gas yang menyebabkan sesuatu yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Kemudian, bagaimana human population dan juga human activities ini dapat menyebabkan global warming? Karena ada yang namanya greenhouse gases. Greenhouse gases ini seperti produksi CO2, kemudian ada metana dan juga gas-gas yang sifatnya itu dapat menangkap cahaya matahari ke dalam bumi. Nah, kemudian bagaimana sih analogi dari global warming itu sendiri? Bisa teman-teman lihat, bisa Bapak Ibu lihat di depan bahwa di sini adalah analogi dari matahari, bumi dan juga cahaya. Kemudian di manakah letak dari greenhouse gases? Greenhouse gases itu ada di bagian sini yang melindungi bumi atau menutupi bumi. Di sini matahari menyumbangkan cahaya kepada bumi yang seharusnya itu masuk kemudian dikeluarkan lagi sama bumi, tetapi terperangkap di dalam bumi karena ada greenhouse gases. Itulah yang terjadi ketika bumi terus memiliki manusia-manusia yang serakah akan produktivitas dan lain sebagainya yang menyumbangkan greenhouse gases, CO2, metana dan karbon monoksida dan lain sebagainya. Kemudian global warming ini dapat mempengaruhi beberapa sektor yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama ada oceans, di mana oceans ini adalah ekosistem terbesar di bumi, yaitu memproduksi makanan terbesar seperti ikan-ikanan dan lain sebagainya itu terpengaruhi karena adanya global warming. Kemudian yang selanjutnya ada weather atau cuaca, di mana ketika global warming itu terjadi, itu sangat mempengaruhi yang namanya cuaca. Cuaca jadi tidak stabil, seperti angin itu sangat banyak terjadi tornado, kemudian ada badai dan juga tsunami dan bencana-bencana alam lainnya. Kemudian ada yang namanya yang artinya global warming ini juga dapat mempengaruhi ketersediaan makanan yang ada di bumi. Karena ada ketidakstabilan cuaca itu juga pasti akan mempengaruhi banyak sedikitnya makanan yang tersedia di bumi. Dan yang terakhir adalah kesehatan dari manusia ataupun organisme semua yang ada di bumi. Dimana yang terutama kita fokuskan adalah ke manusia, dimana kalau ada global warming kemudian tidak ada makanan yang tersedia atau berkurangnya ketersediaan makanan, dan yang terakhir ada cuaca yang tidak menentu, itu juga meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Berdasarkan data yang kami amati dari sumber ajar tadi, bahwa ada yang namanya CO2 increase atau peningkatan kadar CO2 dalam bumi. Yang pertama itu kita lihat di waktu lampau bahwa kadar CO2 itu sangat rendah. Kemudian maju lagi ke waktu sekarang atau present day atau today, itu sangat-sangat tinggi sekali karena memang manusia atau human population atau sebagai pemeran utama di bumi ini itu melakukan produksi karbon dioksida dan juga greenhouse gases yang artinya dapat meningkatkan nilai-nilai yang mempengaruhi global warming. Tapi di samping permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa preventive solution atau solusi yang bisa kita lakukan sebagai pemeran utama di dunia ini, yaitu yang pertama bisa dilakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman-tanaman yang mungkin ditebang untuk kebutuhan manusia, yang seperti disampaikan oleh Bu Wiji. Kemudian selanjutnya ada yang namanya EBT atau energi baru terbarukan, dan itu adalah salah satu upaya kita untuk menghindari konsumsi energi ataupun daya energi yang tidak dapat terbarukan. Dan yang terakhir adalah no emission carbon atau zero emission, atau kita melakukan aktivitas tanpa mengeluarkan emisi karbon yang dapat berimpact pada global warming. Terima kasih. Wassalamualaikum. Keren. Iya, bagus. Nih, anak-anak muda sekarang harus begini nih.